صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وبركاته. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqad qala ta'ala fi kitabil aziz, billahi minasyaitonir rajim, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahu dina hunafa yuqimus sholata wa yutuz zakata dzalika dinul qayyimah. Masyarakat muslimin rahimakumullah, Beliau jamaah mari Allah, khusus juga ketua Dewan Umar Masjid Bapak Yobi, Bapak Heru, dan juga Bapak Haji Bahari, yang juga Imam Masjid Hijatullah, jamaah yang Allah, senantiasa kita panjatkan syukur kehadirat Allah SWT, Allah melimpahkan rahmat, nikmat dan hidayah kepada sekalian. Siang hari ini alhamdulillah kita diberi kesempatan lagi untuk isi pengajian rutin di Ahad malam Senin. Moga-moga perkumpulan kita ini adalah merupakan duduk di taman surga. Amin. Ya. Dan nilai duduk di dalam surga ini atau taklim nilainya lebih bagus dari sholat sunnah 1000 rakaat. Ya, maka kami harapkan setiap pengajian hadir, Pak. Ya. Jadi karena ini kita ada kesatuan kita untuk tujuan memakmurkan masjid. Ya, masjid. Saya sudah mau ikut terus, termasuk taksim kita ya. Taksim kita ya harus ikut karena itu kan pelajaran bagus untuk melempangkan makhraj harusnya huruf akhir. Saya walaupun udah membaca tajwid saya lebih jadi 10 kali, Pak. Ayo taksim tentu saya ikut, hanya karena kesempatan ini nggak ada yang antar aja. Jadi saya baru datang karena saya urusan bekerja, mari baru pulang, ya itu. Tapi hati saya kuat, pengen saya ngikut di mana-mana aja ngikut. Karena memang saya dari kecil itu ngaji, Pak. Dari kecil saya juga ngaji. Ya, walaupun saya ditinggal orang tua saya, bapak saya kelas 5 SD, Pak. Tinggal bapak saya, tapi saya ngaji di mana-mana ngaji. Ya, bahkan ngajinya bukan di kampung sendiri, di kampung luar. Itu salah guru saya udah sedikit, ya itu lain kampung, Pak. Ya, lain kampung nyebrang kali, itu salah satunya saksi itu. Jadi untuk itu mari kita lanjutkan. Jadi nanti akan saya ceritakan lebih banyak lagi karena saya ini kan taklim ini adalah saya. Ya, semenjak belum ada musik ini itu sama pelajaran malam Jumat, tapi supaya enak dari hari minggunya libur malam Senin. Jadi dari tahun 82 bulan sini pengajian ini berubah dari mulai malam Senin. Ya, pengusaha waktu itu adalah keluarga Buseno. Ya, keluarga Buseno itu. Dan Pak Seno juga pernah jadi ketua musola dulu seberang sama. Kemudian Pak Margi Wahyu juga punya TK tertua di Ciracas sama Marilah. Ya, dulu Pak Margi pernah juga jadi ketua musola sih. Ya, itu cerita dulu ya. Kita karena saya diminta oleh ketua untuk menyampaikan pelajaran hari ini adalah diambil dari kitab Riyadhus Shalihin
sebetulnya saya kitanya banyak sudah Pak. Ya, ada Sholihin, ada Al-Lu'lu' wal Marjan, ada Bulughul Maram, ya. Lalu untuk orang baca itu baca aja. Kalau harus ada gurunya. Ya. Kemudian juga saya fikihnya saya pakai fikih sunnah. Fikih sunnah itu 13 jilid. Kalau Riyadhus Shalihin hanya dua jilid. Ya. Bulughul Maram juga 2 jilid. Jadi semua sudah saya baca, ya. Ya karena sudah saya 40 tahun ngajar di mana-mana. Kalau saya ngajar gatal itu, ya. Nah, saya alhamdulillah hari ini suruh ngisi ngajar lagi. Kan biasa di malam ngajar, malam Jumat ngajar, malam Rabu ngajar, Selasa siang ngajar itu. Ya sekarang kelupet gitu, saya ada sesuatu yang hilang Pak. Ya, karena saya almaternya juru dakwah saya Pak. Ya, saya jadi dakwah. Saya dakwah itu sebanyak masa. Ya, jadi untuk amal ma'ruf amil munkar itu sebanyak masa, nggak boleh berhenti. Ya, tapi sekarang ini banyak masalah-masalah. Cuma saya mau ditumpahkan di mana, orang saya nggak punya yayasan, nggak punya masjid saya sendiri. Ya di masjid ini lah. Saya mau jadi coret saya. Kalau minggu kelima nggak apa-apa. Nah kalau ada kosong saya juga boleh isi juga ya. Karena emang angka saya dakwah dari mulai itu yang nggak bolehin dulu, ya. Terus saya dakwah. Dari waktu itu ketuanya adalah Kiai Muhammad Sehu, ya, yang pernah jadi ketua MPR tahun 70-an. Ya, itu pernah belajar beliau saya 12 bulan, tapi setarakan dengan sarjana muda. Saya rasa nggak puas kalau sarjana muda sih. Saya masuk ke ya akademi dakwah dan publistik Tabalim. Ya, dulu saya naik yang bersentek, ya karena saya itu kuliah di Salimba. Setelah itu dulu BA saya. Belum BA, karena kan D3. Dan setelah lanjutkan sekolah tinggi dakwah, ya, publisistik, tahulis Pak. Jadi saya ada pelajaran publisistik Pak. Saya dulu juga saya wartawan juga, cuma saya nggak mau milih wartawannya, saya milih dakwahnya, ya. Jadi karena saya ya memang kalau saya dakwah, apa suka dakwah Pak. Ya, saya bukan catatan saya semuanya dakwah semuanya. Ya, alhamdulillah saya dakwah ya belum ada yang nolak sih. Termasuk saya dakwah ngajar di Jantung di Masjid Pak Presiden. Itu 40 tahun saya ngajar di Pak. Ya, dan nggak pernah jadi masalah karena saya hati-hati sekali saya aja. Ada bahasa-bahasa yang tidak boleh diutarakan, ya. Ada kalimat-kalimat yang tidak boleh, yang tantang di dalam dakwah itu, ya. Baik, kalau saya diminta untuk ini kitab Riyadhus Shalihin, ya. Jadi Riyadhus Shalihin ini diawali dengan bab niat, ya, niat. Jadi segala perbuatan kita Pak, kita harus niat, ya, jangan tanpa niat, tanpa hambar. Ya. Di sini juga Allah berfirman, wa ma'umiru illa ya'budullaha mukhlishina lahu-d-dina hunafa yuqimus sholata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Dan tidak aku perintahkan kepada jin manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas, ya. Muhsinahudina kunafa dan cenderung, ya, ikhlas hatinya, sepenuh hati. Yuqimuna sholata, jadikan sholat, ya.
yutuna zakata dzalika dinul qayyimah. Dan memberikan zakat inilah agama yang lurus. Itu tadi. Mana pakai tadi? Nggak bisa. Sama aja. Kita terusin ya. Memang kendalanya kalau dakwah banyak kendalanya, Pak. Ya. Jadi surat ini ditegaskan lagi dalam hadis, ya, yang sudah populer di hadisnya riwayat Bukhari Muslim mutlaqun alaih. Innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu perbuatan harus dengan niat. Wali kulli ri'man nawa, dan sesuatu perkara tergantung pada niatnya. Tamakana hijratuhu ilallahi wa rasulih wa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya karena Allah dan Rasulnya. Tamakana hijratuhu di dunia musibah. Barang siapa yang hijrahnya karena duniaan, ya, amilati atau karena perempuan, maka dia akan dapat bisa menikahinya. Ila ma hajur ilahi, maka dia akan mendapatkan apa yang dia cita-citakan. Jadi, tapi di masjid ini kita menceritakan bahwa niat kita adalah memakmurkan masjid. Cocok nggak? Itu ya, niat kita memakmurkan masjid. Lalu saya juga niatnya memakmurkan masjid doang. Jadi ya alhamdulillah ya mas anak niatnya benar gitu ya. Orang masjid dari mulai itu musola di sono ya sampai sini, ini kan dari tahun 82 kayaknya sudah sebentar. Ya mungkin ada 40 tahun saya sini. Jadi alhamdulillah sudah ada generasi, ada Pak semuanya Pak Yogi itu. Jadi untuk memajukan perjuangan kita ini. Kemarin kita kalau sesuatu harus ada niatnya, niatnya kita adalah memakmurkan masjid. Ya. Dan insya Allah akan memakmurkan kita. Ya. Kita memakmurkan masjid. Ya. Bagaimana supaya sholat jamaah itu bagus? Ya. Nanti kan saya bahas dengan masalah sholat. Karena memang mata saya udah jangan jaga mata, sama tuh nggak ada jaga cocok, Pak. Bukan sepuh. Saya coba bikin sama tuh nggak ada yang cocok. Ya. Bagian kita jaga sholat jamaah kita, ya, agar kita, karena dalam sholat jamaah ini paling berbeda. Paling berbeda, bahkan sampai dilipat gandakan 25 tahun, ya 25 atau lebih, ya, bahkan bisa sampai 700 kali tergantung kita niatan yang lurus. Ya ini hadisnya An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah SAW, as-sholatul rajuli jama'ati tajidu ala sholati fi suqihi wa baitihi, ya, bid'an wa asrina darajat. Ya. Artinya sholat berjamaah pahalanya lebih daripada sholat sendirian, baik di tempat umum masjid seperti ini ataupun di rumah.
20 kali lipat atau lebih derajat. Yang demikian itu karena jika seseorang, lanjutannya ya, yang demikian ini karena Allah, jika seseoranglah menyempurnakan wudhunya kemudian pergi ke masjid, ya, tidak lain tujuannya adalah untuk sholat berjamaah saja, ya, tidak bertindak, tidak melanggar sesuatu pun, melainkan diangkat derajatnya dan dihapuskan bagi dia dosa-dosanya hingga masuk ke masjid. Dari berangkat wudhu, berangkat rumah, jalan itu setiap langkahnya dihitung. Apabila telah berada di masjid, maka dianggap sholat selama ia masih menantikan sholat. Jadi nunggu Pak, nunggu, baru nunggu itu dianggap sholat, ya. Selama ia bertahan karena menunggu waktu sholat, ya. Dan malaikat berdoa, Allahumma arham, ya Allah berikanlah mereka rahmat. Allahumma ighfir, ya Allah berilah mereka ampunan. Allahumma tub alaihim, ya Allah berikanlah mereka rasa tobatnya. Wa yudihi mala yudisu bihi mutafaqan alaih. Malaikat berdoa, ya doanya Pak. Didoain malaikat Pak. Selama dia masih di dalam masjid menunggu berada di tempat itu, kita malaikat berdoa ketika maksudnya ya doanya ya. Jadi minta dirahmati, minta diampuni, ya, ampun ya. Itu doanya malaikat Pak, yang doain, ya. Karena itu kita jangan sia-siakan. Kalau bisa ya berangkatnya jangan lepas. Saya rumah itu nggak pernah lepas. Saya dulu masih di sini. Sampai sekarang saya nggak pernah selalu ketinggalan. Ya, sebelum ada saya udah sampai, udah membiasakan saya begitu. Kalau kemarin saya berangkat dari rumah jam 4:04 karena subuhnya siang. Sekarang jam 4:04 sudah berangkat Pak. Sampai si Imam Mawar nggak ada, ya. Jadi karena subuhnya siang, jadi saya subuhnya masih malam ya. Iya, 9. Subuhnya masih 4 tahun 9. Iya, 8 menit. lewat 8 menit Pak. Ya. Jadi setelah saya sholat witir, saya istri saya bangunin, aku berangkat. Saya butuh sholat, saya berangkat. Ya. Jadi sholat jamaah. Memang dia berbicara soal niat sangat hebat sekali Pak. Kalau kita niat baik, baru niat sudah mendapat pahala 1 saja. Baru niat. Kalau sudah dikerjakan bisa 10 kali, bisa 700 kali. Lalu ibadahnya itu niat ya, niat baik. Tapi kalau niat sayyi'ah, niat yang buruk, niat nggak dicatat. Kalau sudah masyarakat baru dicatat, tuh ya. Makanya sebaiknya kalau punya niat buruk dibatalin, pahalanya, oh, ya, bahasa.
sholat jamaah, ya. Mari kita hidupkan sholat jamaah kita. Ya. Jadi agar kita semangat, ya, sholat jamaah kita jaga dengan baik-baiknya. Ya. Ikuti imam. Saya ikuti imam, mulai imam suruh doa, saya doa. Kalau Pak Haji nggak nyerahin berarti kasih doa, ya nggak doa saya. Pak ada yang suruh saya sering, saya berarti si Sremet berarti saya suruh doa, saya doa. Ya, yang mah harus ikuti. Ya, dan bahagia. Jadi sebelum lanjut masalah ini salat, kita mau sama-sama Fatihah dulu ya. Ya, Fatihah itu ada 7 ayat. Ya, jadi di sini sudah jelas. Ayat yang pertama Bismillah. Ya, maka saya kalau hari Jumat kasih khotib, tolong basmalahnya dibaca. Kalau di mana-mana Quran pasti basmalahnya ya ada dijalankan. Ya kalau pelan ya buat kami bisa denger. Kalau takut jauh fitnah jadinya. Ya, ada kan gitu ya, dijaharkan aja lah. Ya. Maka asal saya wali-wali khotib Fatihahnya dijaharkan, apa? Basmalahnya dijaharkan dan Fatihahnya dibaca surat demi surat, ayat demi ayat. Ya, karena di dalam awal Fatihah ini ada doanya, ya, ada doanya. Jadi dibaca, meskipun sini ada nih, wah, berarti nggak boleh berhenti kan? Itu menurut qiraat. Ya. Jadi menurut qiraat betul, ya, tapi menurut ulama-ulama berdasarkan penelitian, ya, Fatihah bacanya kalimat demi kalimat. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Terus saya demi kita sampai waladhdallin alafiyah. Amin ada aturan A dan amin sama panjangnya. Amin, ya. Dan amin, kalau amin artinya aman. Kalau amin, kabullah doaku. Doa Fatihah maksudnya, ya, doa dalam apa? Makanya aku suka juga kok ada Rabbil Firli, nggak ada itu Pak. Amin itu untuk Fatihah, untuk Rabbil Firli. Aku suka dengar aja. Rabbil Firli, ditambahin. Padahal berarti kita nambah ayat lagi. Fatihah itu adalah 7 ayat. Ya, sebutannya ada Sab'ul Masani Qira, 7 ayat yang diulang-ulang. Ya, karena sholat tanpa Fatihah nggak sah. Jangan ditambahin, jangan dikurangin. Kurang bismillahnya nggak sah. Ya, masa saya udah nggak usah karena saya nafasan pendek karena harus boleh kurang. Apa? Waladhdallin. Ini harus jelas. Karena pas saya pendek waladhdallin. Kurang nunnya nggak sah. Ya. Maka yang bersyukurlah yang punya napas panjang, Pak. Ya, betul ya. Waladhdallin. Jadi jangan ditambah Rabbil Firli. Itu berarti nambah ayat. Fatihah 7 ayat disebutnya
Ya, sab'ul masani, 7 yang berulang-ulang. Ya. Juga disebut juga apa ya? Umul kitab ya. Umul kitab. Ya induknya karena induknya ya Fatihah. Disebut Fatihah karena pembukanya Al-Qur'an. Ya. Jadi umul kitab atau sab'ul masani ya. Itu cukup dari Fatihah. Kemudian kepada basmalah Pak. Basmalah, semua Al-Quran diawali dengan basmalah. Hanya satu surat saja. Ya, surat Al-Baqarah atau surat Taubah. Surat At-Taubah. Gambar bahasa buka sih ada kan? Di Quran ada. Ya, surat 9 itu tidak dimulai dengan apa namanya? Dari bara'atun minallah. Ya, karena itu Allah memutuskan hubungan orang kafir dan musyrik. Ya, karena mutus dengan orang kafir masalah basmalah. Kasih sayang Allah enggak. Basmalah kan kasih sayang. Paham ya? Iya. Tuh. Baru Allah memutuskan ya pada orang kafir, orang musyrik. Makanya nggak pakai basmalah. Itu pada orang lain karena Al-Baqarah atau surah At-Taubah itu keterusan dari ayat sebelumnya. Ada yang begitu pendapat. Ya, kabarinlah. Yang kita di pinggir Al-Quran ada pengumuman ya. Di pinggir Al-Quran ada tuh sebutnya. Nah. Surat 9. Nih. Kan? Nah, udah kan Maman ya? Tuh. Pemutusan Allah pada orang-orang kan? Orang butuh kayak kasih sayang. Ya enggak ya? Masuk akal. Yaitu atau pas saja. Ya. Nah, kemudian siapa sih pertama kali nulis basmalah? Ya. Siapa pertama kali? Gua mau surat An-Naml. Ya. Surat berapa, Man? 16 ya? Naml. Ya, ini. Surat Naml. Naml itu artinya 27 ya? Naml lain. Tawon. Kalau nahal mah 16, tawon mah. Ini Naml, semut. Surat semut. 27 Pak Ji. Surat 27. Sulaiman bismillahirrahmanirrahim. Ya. Surat 27 Pak Ji. Nih ayat 30 nih. Ya. Nah, Innahu minas Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang pertama kali nulis basmalah adalah Nabi Sulaiman. Apa itu? Kenapa Nabi Sulaiman pakai basmalah? Ini ceritanya ingin mengislamkan Raja Bilqis. Sungguh itu dari Sulaiman. Ya. Nah, Raja Bilqis ini perempuan, tapi kaya, ya, berpengaruh, ya, punya istana megah. Teman ya, istilah ayat baru tadi baca nih Maulana. Surah punya istana megah, ya,
Raja Bilqis itu perempuan cantik. Namal berapa paman? Ini kok 27 surat 27 ayatnya 30. Ayat 30 Ayatnya 30. Innahu minas Sulaiman. ya itu benar ayat itu. Sebelumnya kan ada 27 ya? Iya banyak. Ya Surat Allah. 27 ayat 30. Namal. An-Naml. Perasaan udah Innahu Sulaiman. Bismillah. ya ini. 30 lagi Muhammad ya? Ayat 30 ya? Ayat 30. Ya ayat 30. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ceritanya Raja Bilqis ini perempuan. Nabi Sulaiman kan tentaranya bukan hanya manusia aja, jin, sebangsa burung, ya semuanya itu Jin, setan, siluman. jin setan semuanya takluk sama Nabi Sulaiman. Angin semuanya takluk Nabi Sulaiman. Ya, pada suatu saat Nabi Sulaiman rapat dengan semua tentara-tentaranya. Ya. Kemudian ketika hendak lewat suatu lembah, ya, sebut ngomong sama teman-temannya, "Weh saudaraku, masuklah kalian ke dalam gua, pada lubang-lubang, karena Nabi Sulaiman dengan tentaranya mau lewat." Patabas sama maka ketawanya Nabi Sulaiman mendengarkan perkataan semut. Jadi Nabi Sulaiman bukan hanya ngerti bahasa semut, semuanya binatang ngerti, bahasanya ngerti. Bahkan gemericiknya air Nabi Sulaiman mengerti. Gemericiknya air Nabi Sulaiman mengerti. Yang luar biasa. Ini kembali cerita lagi tadi ya. Ketika ada rapat, ada salah satu tentara jenis burung, hudhud namanya. Ma'ara hudhud, aku kok tidak melihat burung hudhud. Ya, kemana dia? Apakah saya sembelih? Gitu maksudnya. Ya maksudnya begitu. Ya. Kemudian tidak lama kemudian dia datang. Siapa? Burung hudhud. Dari mana aja kamu? Ya. Dari mana kamu? Maka seorang baik kemudian datanglah. Tidak lama kemudian hudhud datang. Wajib itu kan misabai bin Nabi yakin aku telah terbang. Ini ceritanya Nabi burung terbangnya lebih cepat dari pesawat F-16. Ya orang antar negara ini lebih cepat dengan pesawat F-16. Ini wajah tuh meroataka tamlikuhum. Mereka adalah rajanya perempuan. Kemudian aku datang kepada mereka, tapi mereka sayangnya tidak menyembah pada Gusti Allah, tapi menyembah api. Tapi mereka juga punya istana yang sangat megah. Ya, istana yang megah, wajah tua, maqamuha dan sutul samsi. Ya. Mereka dengan penduduknya, dengan kaumnya menyembah kepada matahari, tidak sujud kepada Allah. Itu kata burung
Hud. Kemudian ya dia cerita Allah yasitu lillahi ladzi yukhrijul hab'a fis samawati wal ardi ya'lamu ma tufuna wa ma tu'linun. Ini kalau itu kola sanang dulu asal bakar akan coba kamu ya Hud, apa kamu benar perkataannya, apa akan bohongin aku yang ada saksi soalnya ya. Kalau gitu Hud sini idhab fi kitabi hadza fa'alqihi ilaihim, ini bawa suratku kepada Raja Bilqis ini dan kamu tunggu di sana. Dia jawabannya tawallahu anhum fangdur, dia kamu awasi mala yasihun, apa yang mereka lakukan ya. Itu ya. Kemudian nah inilah qala ya ayyuhal mala'u inni ulqiya ila yakin karim. Nah kemudian ya Nabi Sulaiman, aku bawain kamu surat nih, surat ya. Jadi burung Hud dibawain surat oleh siapa? Nabi Sulaiman. Lah ini suratnya ya, ini surat sulit suratnya ya teman ya. Ini pada ayat yang 30 bunyinya ya, innahu sesungguhnya min Sulaiman, surat ini dari Sulaiman, wa innahu kemudian sesungguhnya bismillahirrahmanirrahim ya, dengan nyebut Allah yang Maha Kasih lagi Maha Penyayang. Jadi kalimat basmalah pertama yang adalah Nabi Sulaiman ya, supaya ingat ya. Nanti kalau saya ujikan kepada anak-anak, lu kan sini ada apa namanya, cerdas cermat. Orang sini cerdas cermat ada sini. Gak tahu sekali. Nabi Sulaiman. Ya. Islam. Siapa? Islam. Yang nulis itu basmalah pertama Nabi Sulaiman. Bertanya lagi kepada siapa? Kepada Raja Bilqis, perempuan yang kaya cantik. Ya. Jadi surat Naml ya, surat ayat 60 itu. Jadi ada bagian ini asal sebutan sih basmalah dulu ya. Basmalah. Bukan itu ada bagian isir pengetahuan supaya ngerti kita basmalah dari mana. Nah ini asal muasalnya. Ya. Nah, kemudian surat itu diawasi ya, dibaca oleh Raja Bilqis. Dia paham, datanglah kamu kepadaku, masuk Islam. Maksudnya masuk agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nyembah kepada Allah, jangan nyembah pada matahari. Oh ya, ada bagian. Nah, kemudian dia akan datang. Ya. Atas ya. Jadi ceritanya dia mau datang ke Nabi Sulaiman. Ya, kemudian Nabi Sulaiman mengutus pada Waisul Balentaroku, siapa yang bisa memindahkan kerajaan Bilqis ke sini. Ya. Ya, akhirnya ada yang saya sanggup pindahkan kerajaan Bilqis ke sini ya, sebelum tuan apa duduk dari bangun dari duduknya. Nah itu ya. Kemudian sebangsa manusia ahli kitab ngaco, aku sanggup memindahkan kerajaan itu sebelum mata tuan melek dari meremnya, kedip
lebih cepat lah daripada yang lebih tadi. cepat. Sampai di sini dulu sekalian, nanti kita lanjutkan di tempat lain. Berikutnya mau buka aku siapa ya? Amin. Saya kepengennya dakwah terus, ya. Kalau perlu sampai Allah memanggil saya. Kayak dari kecil belajarnya dakwah Pak, itu ya. Jadi ya Allah. Jadi kayak rasa saya dosa kalau saya nggak menyelesaikan masalah. Karena saya nggak punya yayasan, saya nggak punya ahli, nggak kemana ya. Satu-satunya wajib. Jadi saya begini dulu ya, karena waktu sudah masuk isya, ya. Saya tutup, ya. Nanti kita ya habis adzan langsung apa namanya, sholat namanya maghriben apa ya? Maghriben supaya ngerti maghriben. Jadi nggak ada sholat sunnah isya, sudah dihitung sudah